Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama melanjutkan kajian adab kita, dan kita masih berkaitan dengan adabu talibil hadis, atau anasti an naqulu kadzalika adabu talibi al-ulum syar'iyyah, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan para penuntut ilmu, khususnya di sini berkaitan dengan ilmu hadis dan ilmu agama. Para jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang lebih tinggi kepada hamba-hambanya yang berilmu dibandingkan dengan mereka yang kemudian tidak berilmu. Sehingganya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertalabul ilmi, layak untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan, menerangkan bahwasanya Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan kemudian orang-orang yang berilmu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lainnya menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak akan pernah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Pastinya orang-orang yang berilmu akan lebih semakin tinggi pengetahuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya juga akan semakin baik ibadahnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak begitu banyak ilmunya. Maka bisa jadi ketika beribadah mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari baginda Rasul alaihi wassalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pastinya tidak sama. Pastinya tidak sama. Para jemaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali lanjutkan membacakan beberapa adab-adab yang tersisa pada poin ini. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu di antara adab yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu yaitu at-tadarruju fi at-talabi. Dalam menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Perlu melakukan step demi stepnya. Tidak boleh kemudian kita langsung meloncat ke materi-materi yang berat sebelum kita menapaki materi-materi yang ringan. Yabda'u bisigharihi qabla kibarihi, ya'tani bil muhimmati wal usuri qabla al furu'. Kita fokus terlebih dahulu kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usul agama kita, fondasi asas agama kita. Baru kemudian kita masuk ke cabang-cabangnya. Dan kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu, inti dari ajaran Islam itu terletak pada tauhidnya. Maka tak kala tauhid kita kuat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka insyaallah pada cabang ilmu-ilmu yang lainnya akan diberikan kemudahan. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang diberikan luasan ilmu tetapi ada masalah dalam akidahnya. Dalam akidahnya perlu dipertanyakan. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang kemudian menganut sekte-sekte, ajaran-ajaran yang sesat. Atau mungkin ajaran-ajaran yang menyimpang.
yang bahkan mungkin oleh ulama Majelis Indonesia kita, MUI, sudah ditetapkan ini adalah ajaran yang sesat. Ini adalah aliran-aliran yang tidak layak untuk diikuti. Meskipun demikian, kadang kita lihat ada beberapa di antara saudara kita ini yang masih cenderung mengikuti ajaran tersebut. Padahal inti dari memahami Islam itu adalah di tauhidnya tadi. Maka tak kala tauhidnya sudah rusak, maka nanti pada proses ibadahnya juga khawatirnya tidak menjadi benar. Jadi dalam menuntut ilmu tadarruj dulu. Dalam memahami bahasa Arab juga ada tadarrujnya, ada tahapan-tahapan apa yang harus dia pelajari, dan ilmu-ilmu yang lainnya pun ada tahapan-tahapan. Kemudian para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu itu adalah pentingnya dalam menuntut ilmu itu kita memanage waktu kita. Kita perhatikan waktu kita. Karena mengapa? Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, Nabi kita pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat di mana kata Nabi banyak di antara umatku ini, banyak di antara hamba-hamba Allah itu yang tertipu daya dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka ketika orang dapat memanage waktunya, maka dia tidak akan memberikan space untuk waktu yang kosong untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Karena dia akan merasa rugi. Makanya dalam ayat Al-Quran juga Allah katakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kita telah selesai dari satu amal, jangan berhenti, tapi fansob. Maka berharaplah pada Allah dengan amalan yang lainnya. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Jika orang sudah tuntas dari mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih itu sangat luas. Dia baru mempelajari ilmu fikih berkaitan dengan thaharah, maka jangan berhenti di situ. Masih ada ilmu fikih tentang ibadah salat. Masih ada ilmu fikih tentang munakahat. Masih ada ilmu fikih tentang jihad, tentang muamalah dan sebagainya, maka tidak boleh berhenti di situ. Maka tak kala dia dapat mengatur waktunya dengan baik, maka insyaallah dia juga akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Adamu idha'atil waqt. Jangan sampai penuntut ilmu itu membuang-buang waktu atau mungkin menyia-nyiakan waktu fil lahwi, dalam bermain-main. Kita sampaikan kemarin 4 tahun itu tidak begitu lama. Maka kalau ada mahasiswa yang kemudian tidak benar-benar dalam menuntut ilmu, dia akan merasa, baru kemarin daftar kuliah kok sudah tiba-tiba skripsi. Ini karena mungkin tidak begitu memanfaatkan waktunya sehingga waktunya terbuang. Makanya kita sering sampaikan ke teman-teman kita yang di Jogja ini, akan sangat kasihan sekali ketika kita nanti kembali ke tempat kita, bacaan Qur'annya masih belum baik, kemudian pemahaman Islam kita belum baik juga, karena ini menyia-nyiakan waktu. Masjid-masjid banyak yang menyediakan kajian, tempat-tempat juga banyak yang kemudian menyajikan beragam aktivitas-aktivitas keagamaan, tapi kemudian tidak ikut serta di sana. Pulang ke rumah ketika disuruh ngaji seperti itu misalnya, disuruh jadi imam, keder bisa jadi karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Sehingga kita sampaikan, tidak hanya mahasiswa, kepada kita pun sama. Karena menuntut ilmu itu tidak ada waktunya, tidak ada zamannya, tidak ada batas umurnya juga. Sehingga kita harus memanage waktu kita dengan baik. Wal hirsu ala awqatin nasyad lil fahmi wal muraja'ah. Dan juga kita harus bersemangat menggunakan waktu kita ini untuk memuraja'ah. Muraja'ah itu ya mengulang-ulang setiap materi yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Materi-materi yang pernah kita dapat, kemudian kita ulang-ulang lagi. Ini diantara cara untuk mentasbitkan, mengokohkan pemahaman kita terhadap agama kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan informasi kepada kita tentang hafalan Al-Quran. Dikatakan dalam hadisnya, ta'ahadu hadzal Qur'an walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan minal ibli fi iqaliha. Jagalah Al-Quran itu, hafalan Al-Quran itu harus dijaga. Kalau kita masih punya hafalan dan hafalannya baru sedikit, harus dijaga.
Terlebih kalau hafalannya sudah banyak. Misalnya kita sudah punya hafalan juz 30 atau mungkin sebagian dari juz 30. Maka supaya hafalan tersebut tidak hilang, harus dijaga dengan cara memurajaahnya. Bisa dengan distorkan kembali, bisa dengan dibaca ketika sholat sunnah, atau di waktu yang lain. Sama dengan ilmu kita yang sudah kita dapatkan itu perlu untuk dimurajaah. Didengarkan ulang jika perlu. Atau mungkin kita baca kalau kita punya catatannya. Kalau punya catatan dibaca ulang, kalau punya rekamannya bisa didengarkan ulang. Ini diantara cara untuk memurajaah ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan. Para jemaah kaum muslimin yang telah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di sini karena ilmu itu kalau tidak dimurajaah, tidak diulangi, dia akan kita lupakan. Lupa. Ilmu yang baru kita dapat saja bisa jadi yang tadi pagi, kalau kita tanyakan sekarang mungkin sudah lupa. Bagaimana dengan ilmu yang sudah kita dapatkan 1 tahun yang lalu, atau mungkin di bangku kuliah saat itu. Maka kebanyakan kita akan mengatakan, oh sudah lupa Ustaz. Maka di antara cara untuk meminimalisir agar ilmu kita tidak semuanya hilang, kita murojaah. Maka disebutkan di sini, innama yadhhabul ilmu an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya ilmu itu akan hilang dengan kita lupakan dan juga dengan tidak kita pernah murojaahnya, dengan kita tidak pernah memurojaah. Makanya dengan adanya ujian atau adanya ulangan itu di antara sarana untuk memurojaah apa yang kita sudah dapatkan. Tidak semata-mata untuk mendapatkan nilai. Kalau kita UAS, UTS seperti itu sebenarnya para guru, para dosen itu tidak serta-merta ingin memberikan nilai yang memuaskan bagi mereka, tidak. Tapi sebenarnya ingin memberikan kesempatan buat mahasiswanya, muridnya, santrinya, supaya mereka memurojaah apa yang sudah mereka dapatkan selama 1 semester. Kalau UTS ya mungkin baru beberapa bab, ya murojaah lagi. Ini diantara sarana. Kemudian para jamaah yang sudah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara adab menuntut ilmu berkaitan dengan ilmu hadis khususnya, yaitu at-tadwinu wal murajaatu. Hendaknya kita membukukan, mencatat, menulis apa yang kita dapatkan dari ilmu yang disampaikan. Terlebih hadis. Hadis itu kan berupa matan. Maka kalau hadisnya tidak ditulis, maka nanti akan hilang. Bahkan para ulama, kalau kita lihat para salafun saleh, bahkan dulu di zaman Nabi ketika masih sangat terbatas untuk penggunaan alat-alat tulis, mereka itu menggunakan pelepah kurma untuk mereka gunakan sebagai tempat mencatat ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka gunakan tulang-tulang pipih yang kemudian lebar untuk mencatat ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan ada juga batu-batu yang kemudian lebar, yang kemudian tipis, yang mereka gunakan untuk mencatat hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran Karim. Ini sangat terbatasnya. Maka sekarang kita kalau diberikan kemudahan, kita dapat mencatat ilmu tersebut di kertas-kertas yang kita miliki. Mungkin kalau kita bawa HP, ya di HP yang kita bawa dan seterusnya. Ini diantara sarana untuk supaya ilmu tadi tidak hilang juga. Tidak hilang juga. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu qayyidun, al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah ibaratnya hewan buruan. Ibaratnya seekor kijang yang tengah kita bidik, yang tengah kita cari di tengah hutan. Wal ilmu wal kitabatu qayyidun. Sedangkan tulisan kita ini adalah talinya. Kita bayangkan kita tengah berada di hutan dengan beberapa sahabat kita memburu seekor kijang. Maka beliau mengatakan, kalau kita dapat seekor kijang di hutan, tidak langsung mati seperti itu, mungkin terkena kakinya atau mungkin terkena telinganya. Kadang kalau kaget itu ya, dia akan jatuh, meskipun mungkin tidak ada lukanya. Tapi karena faktor kaget tadi mengakibatkan dia tidak bisa berjalan atau berlari. Maka tak kalah ditangkap, harus segera ditali, diikat. Kalau tidak, dia sudah sadar, sudah baik, dia akan lari. Nah, beliau mengatakan ilmu juga sama seperti hewan buruan. Maka beliau katakan wal kitabatu qayyidun. Maka menulis itu termasuk sarana untuk mengikat ilmu tadi supaya tidak hilang.
Kalaupun hilang, kalau ada punya catatan, kita akan lihat lagi. Minggu lalu kita bahas ini. Beliau mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyarankan kepada para thalibul ilmi untuk mengikat hewan buruan mereka dengan tali-tali yang patah. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara adab selanjutnya sebagai para penuntut ilmu, baik ilmu hadis atau ilmu agama yang lainnya, hendaknya kita tanamkan dalam diri kita ini sikap wara' dan takwa. Wara' dan takwa. Harus bertakwa. Karena kalau tidak bertakwa kepada Allah, waliyadzubillah, bisa jadi orang-orang itu melakukan banyak kemungkaran. Orang-orang yang berilmu bisa saja mereka melenceng dari jalan yang lurus, kemudian melakukan hal-hal yang merusak Islam. Berapa banyak orang-orang yang kemudian berusaha untuk merusak ajaran Islam dari dalam. Bukan musuh-musuh kita dari kalangan orang-orang kafir, tapi kadang yang merusak Islam itu ya dari kalangan kita sendiri, dari para cendekiawan muslim yang kemudian mereka menuntut ilmunya mungkin bukan kepada ulama-ulama yang muktamad, bukan dari ulama-ulama yang muktabar, dari ulama-ulama juga yang mungkin sesat dan menyesatkan, sehingga mereka menjadi cendekiawan yang tadi menyesatkan orang-orang. Terlebih itu banyak kita dapati di kampus-kampus Islam. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan kita berusaha menjauhkan diri dari al-ma'asi wa dzunub bi annaha sababu hirmanil ilmi. Kemudian kita berusaha setelah menumbuhkan takwa dalam diri kita saat menuntut ilmu, kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Karena maksiat dan dosa termasuk sebab seseorang terhalang dari mendapatkan ilmu. Maksiat dan dosa termasuk sebab seseorang mendapatkan halangan, kesulitan dalam menuntut ilmu. Dalam sebuah syair, Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada seorang guru yang bernama Al-Waqi'. Mungkin kita juga pernah mendengar Al-Waqi'. Imam Syafi'i dalam sebuah diwan syairnya mengatakan, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Suatu ketika saya pernah mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada Waqi', yaitu gurunya Imam Syafi'i. Buruknya hafalan Imam Syafi'i. Kita paham Imam Syafi'i itu adalah seorang imam, seorang ulama yang begitu sangat kuat hafalannya. Setiap apa yang dia hafal, setiap apa yang dia baca kadang langsung dihafal tanpa mengulang. Nah, suatu ketika dia mengadukan kepada gurunya, wahai guruku, mengapa hafalanku ini kok mulai amburadul, mulai tidak baik? Syakautu ila waqi'i suhafi hifdi. Kemudian dia mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian setelah saya konsultasikan, diskusikan kepada guruku memberikan solusi. Untuk apa? Meninggalkan maksiat. Fa arsyadani, lalu dia menunjukkan kepadaku, mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan maksiat di sini yang dimaksud ya maksiat apapun itu. Oh, yang sugro, yang kecil, atau yang kubro, yang besar, sama saja. Maka seseorang harus senantiasa berusaha menghindarkan dirinya dari maksiat. Apalagi dosa-dosa yang masuk kategori kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar insya Allah sudah pernah dibahas dengan Ustaz Afifi dari kitab Imam Az-Zahabi Al-Kabair. Nah, di antaranya adalah mungkin ya paling besar adalah syirik. Bukan mungkin lagi, tapi terbesar adalah syirik. Bisa jadi kita terhalang dari memahami ilmu karena kemaksiatan yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita lakukan, akhirnya terhalang. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi beliau mengarahkan untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Dan beliau mengatakan kemudian wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan dia mengkabarkan kepadaku ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Sehingga intinya dalam syair beliau tadi, kemaksiatan termasuk sarana yang dapat menghambat seseorang dari mendapatkan ilmu. Mungkin tidak sadar kalau ternyata apa yang dilakukan adalah penghalangnya, karena dia menganggap dosa itu sudah biasa.
sudah biasa. Kalau dosa sudah dianggap biasa ya bahaya. Seperti dosa bohong gitu kan, dosa berdusta. Dosa berbohong itu dosa besar. Termasuk dosa kabair. Tapi mungkin oleh sebagian kita dianggap biasa. Ngapusi itu ya hal biasa. Maka ketika orang sudah menganggap biasa dosa ngapusi itu ya bisa jadi itu termasuk penghalang dia mendapatkan ilmu. Padahal Nabi itu mewanti-wanti sahabatnya tentang dosa berdosa itu luar biasa. Ketika beliau menyampaikan tentang dosa-dosa besar yang ada 4 dalam hadis tersebut, beliau mengatakan, disebutkan dalam hadis itu, beliau berdiri dengan tegak. Setelah menyampaikan dosa terbesar adalah syirik dan kemudian durhaka, dengan cara bersandar, beliau kemudian duduk tegak ingin menyampaikan tentang informasi yang lebih penting juga, karena mengapa kebanyakan orang menganggapnya remeh, menganggapnya dosa yang biasa, yaitu dosa berdusta dan dosa memberikan persaksian palsu. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara adab selanjutnya, adab yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu syar'i, yaitu nasrul ilmi wa ta'limuhu. Kita sebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya menjelaskan tentang fadilah, keutamaan dari Al-Quranul Karim. Nabi katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Dalam hadis ini Nabi katakan tidak cukup orang itu hanya belajar Al-Quran, bisa ngaji, bisa ngafal Al-Quran, bisa ngimami di masjid dengan Al-Quran yang dihafalkan, tidak cukup. Tetapi kata Nabi, wa'allam, dan kemudian berusaha mengajarkan Al-Quran tadi kepada orang lain. Dan ini berlaku untuk ilmu-ilmu yang lain, tidak hanya ilmu Al-Quran. Apapun yang sudah kita dapatkan, maka perlu diamalkan dengan cara disebarkan. Makanya dalam sebuah hadis juga dikatakan, zakatul ilmi ta'limu. Zakatnya ilmu itu dengan diajarkan. Ini juga termasuk sarana agar tidak lupa, ya diajarkan. Ilmu itu bisa jadi lupa atau hilang karena tidak diajarkan. Kalau diajarkan, setiap tahun kan ada revisi. Semester 1 berlanjut, kita masuk semester 2. Tahun depan ngajar lagi di kelas 10, di kelas 6, di kelas 5. Akan terulang lagi. Maka dengan diajarkan ilmu tadi, seorang guru akan semakin lebih memahami apa yang akan dia sampaikan kepada murid atau mahasiswa. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis yang lainnya juga termasuk motivasi dari Nabi supaya kita ini semangat dalam menyebarkan Islam atau mungkin mengajarkan Islam kepada orang lain. Sabda Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, man dalla ala khairin, man dalla ala khairin, barang siapa mengajarkan satu kebaikan ke orang lain, satu kebaikan para jemaah, satu kebaikan ke orang lain, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka bagi yang mengajarkan kebaikan tadi, ilmu tadi, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti ilmunya tadi, mengamalkan ilmunya tadi tanpa mengurangi pahala dia sama sekali, tanpa mengurangi ilmu dia sama sekali. Kalau kita berkesempatan ngajari anak-anak TPA di masjid misalnya Iqra, baca Iqra dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai lancar baca Al-Quran, maka pahala setiap ayat yang mereka baca itu ngalir ke kita juga. Bayangkan kalau anak TPA yang kita ajarkan 10, maka sebanyak ayat-ayat yang mereka baca, huruf-huruf yang mereka baca ngalir juga kepada kita. Bayangkan lagi kalau kemudian dari 10 tadi semuanya jadi guru ngaji atau mungkin jadi pengajar, ngajarkan kepada 10 orang lagi. 10 kali 10 sudah berapa itu? Maka seseorang yang diberikan kesempatan untuk dapat mengajarkan kebaikan layak untuk disyukuri. Karena kadang tidak Allah berikan kesempatan tadi kepada orang lain. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit medit dengan ilmunya. Punya ilmu tapi disimpan, punya ilmu tapi untuk dirinya sendiri.
Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man bakhila an ilmi, barang siapa yang bakhil terhadap ilmu yang dia miliki, ubtuliya bi thalathin, akan diberikan cobaan dengan 3 perkara. Dia akan diuji oleh Allah dengan 3 hal. Jadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau membagi ilmunya, orang-orang yang hanya memperuntukkan ilmu yang didapatkan untuk diri sendiri, disebutkan di sini akan diberikan ujian oleh Allah Taala dengan 3 perkara. Yang pertama, imma nisyanuhu. Yang pertama, bisa jadi ilmunya lupa, ilmu yang sudah dia dapatkan. Ujiannya adalah Allah lupakan semua ilmu dia. Maka tak kalah ditanya, misalnya tentang perkalian atau tambahan. Bisa jadi perkalian yang mudah atau mungkin pertambahan yang mudah itu lupa bagaimana cara menjumlahkannya, mengkalikannya, karena ilmu yang tadi sudah Allah lupakan dari dia. Dan ternyata lupanya kita dari ilmu bisa jadi adalah bentuk ujian dari Allah karena kita tidak menyebarkannya ke orang lain. Yang kedua disebutkan di sini, aulam yanfa bihi, atau di antara musibah yang selanjutnya yang Allah timpakan kepada kita, ilmu tersebut tidaklah bermanfaat bagi kita sama sekali. Jadi nggak ada faedahnya. Seolah-olah ya hanya lewat begitu saja. Ilmu yang dia miliki, yang dia kuasai tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, aumata qalbu, atau bisa jadi yang paling parah, kalau orang pelit tidak mau membagikan ilmunya, bisa jadi hati dia sudah mati, mata qalbu. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang sangat luar biasa menyampaikan tentang musibah yang akan ditimpa, yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau menyampaikan ilmu yang didapatkan kepada orang lain. Sekarang ini kita bisa para jamaah membagi ilmu kita. Kalau kita tidak punya murid seperti itu, kita bukan seorang pengajar, kita bisa bagikan ilmu kita lewat status WA kita. Nah, tulis misalnya, Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa yang bakhil terhadap ilmunya, tidak membagi ilmunya, maka bisa jadi Allah timpakan kepadanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan lupakan dia dari semua ilmunya, atau Allah tidak akan berikan manfaat dari ilmunya. Yang ketiga, bisa jadi hati dia telah mati. Maka orang yang membaca tulisan kita tadi akan mendapatkan ilmu baru. Itu pun termasuk bentuk nasrul ilmi wa ta'limuhu, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya ke orang lain. Atau mungkin kita buat status di Facebook kita, atau mungkin kalau kita sering live itu kita sampaikan bisa. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa kesulitan. Saya tidak berprofesi sebagai guru, Ustaz. Saya bukan seorang ustaz juga, saya bukan seorang dosen. Lalu bagaimana cara menyebarkan ilmu tadi? Bisa jadi dengan cara yang kita sampaikan. Bisa lewat status WA, atau mungkin bisa hal-hal yang lain. Intinya jangan sampai kemudian kita merasa pintu kebaikan itu tertutup buat kita, karena kita tidak masuk pada profesi-profesi yang tertentu tadi. Para jemaah kaum muslimin yang sudah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara adab selanjutnya, al-jiddu wal ijtihad fi tahsil. Bersungguh-sungguh dalam memperoleh ilmu yang kita cari. Jangan main-main. Dalam menuntut ilmu jangan main-main. Jadi perlu kesungguhan. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat, mereka sangat ingin sekali bisa kuliah, sangat ingin sekali bisa masuk di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Tapi kemudian qadarullah mungkin karena terkendala biaya, tidak bisa membayar UKT sekian, juga tidak punya KIP misalnya, sehingga harus terputus kesempatan mereka untuk bisa kuliah. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kuliah, terlebih kemudian kuliahnya gratis, atau mungkin dibiayai, atau mungkin dibayari, maka harus disyukuri. Harus disyukuri dengan apa? Dengan cara bersungguh-sungguh, bil jiddi wal ijtihad. Karena kalau tidak, nanti kita yang akan rugi. Bahkan bisa jadi nanti akan ditanya oleh Allah, mengapa engkau sia-siakan kesempatan tadi? Kesempatan tadi. Para jemaah kaum muslimin, Nabi SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, atau wala ta'jaz. Kata Nabi dalam hadis ini, bersemangatlah dari setiap apa yang bermanfaat buat dirimu. Semangat. Menuntut ilmu semangat, kerja semangat. Apapun yang kita lakukan harus dengan semangat.
Wasta'in billah, dan mintalah bantuan kepada Allah dari setiap aktivitas kita. Minta bantuan. Karena kita ini adalah sosok yang lemah, pribadi yang lemah, maka apapun aktivitas kita harus minta bantuan pada Allah. Wala ta'jaz atau ta'jiz, dan janganlah bersikap lengah, bersikap lemah. Seorang muslim tidak boleh bersikap lemah. Tidak boleh menampakkan kelemahan terkhusus di hadapan musuh-musuh kita. Enggak boleh seorang muslim itu lemak-lemek gitu, tidak boleh. Tidak boleh menampakkan sikap lemah dia di hadapan orang lain. Dalam hadis Nabi katakan, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Jadi seseorang harus menunjukkan sikap kuatnya dia. Selemah-lemahnya dia tetap harus menunjukkan sikap kuatnya dia. Wala ta'jaz, rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan juga perkataan para salaf. Disebutkan sini seorang ulama bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia mengatakan al-ilmu khazainu. Ilmu itu bagaikan gudang. Ilmu itu bagaikan gudang. Kita ibaratkan masjid kita ini adalah gudang yang sangat lebar, yang sangat besar. Dan ilmu itu ada semuanya di masjid kita ini. Al-ilmu khazain, mafatihahu wa mafatihahu, dan pintu untuk membuka gudang-gudangnya tadi itu adalah bertanya, as-su'al. Karena dengan banyak bertanya, seseorang akan semakin terbuka wawasannya. Akan sering dia bertanya, akan semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Akhirnya terbuka. Bukan untuk soal mengetes ya, bukan. Tapi bukan menanyakan soal-soal yang kemudian tidak ada manfaatnya, bahkan bukan soal-soal yang bertujuan untuk mengetes ustadznya ini kira-kira paham atau tidak, atau mengetes dosennya kira-kira dia paham atau tidak. Karena memang beberapa kondisi, ada beberapa para penyampai kebaikan itu tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Sesuai dengan sabda Nabi, rubba muballighin laisa bi'a'lama atau kama qala. Jadi berapa banyak orang-orang yang menyampaikan kebaikan atau menyampaikan ilmu tetapi tidak lebih paham dari orang yang disampaikan. Berapa banyak orang-orang yang menyampaikan kebaikan tidak lebih paham daripada orang-orang yang disampaikan. Bisa jadi apa yang disampaikan saat ini sudah dipahami oleh sebagian para jamaah ilmunya. Bahkan bisa jadi ada yang lebih paham dan lebih tahu daripada ana. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi alaihi wasallam. Maka para jamaah dengan bertanya, seseorang akan dibukakan begitu banyak pintu-pintu ilmu. Fas'alu yarhamukumullah. Maka bertanyalah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Maka di antara bentuk bersungguh-sungguh adalah memperbanyak pertanyaan kepada dosennya, kepada gurunya apabila dia belum memahami pelajaran yang diajarkan. Para jemaah kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian di antara adab selanjutnya adalah al-istifadatu min kulli ahadin. Mengambil manfaat ilmu dari ahadin, siapapun itu orangnya. Wa adamu al-istighfaf anil haq, dan tidak merasa cukup dari kebaikan yang sudah dia ketahui. Jadi tidak boleh orang-orang merasa cukup, oh saya sudah ngerti, oh saya sudah paham. Tidak boleh merasa cukup. Bahkan kepada siapapun dia diperbolehkan untuk mengambil ilmu. Selagi dia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka dia boleh. Tapi kalau kemudian seorang murid misalnya, dia masih pada tahap bidayah, permulaan, belum memahami banyak kemudian kaidah-kaidah ilmu, maka mungkin disarankan bagi dia untuk tidak menuntut ilmu dari orang-orang yang belum diketahui kapasitasnya, terlebih berkaitan dengan akidahnya. Makanya mungkin kita sering lihat ada beberapa ikhwan kita yang tidak akan mau mengaji kecuali hanya dengan ustaz-ustaz tertentu saja. Tapi dalam kaidah ini dikatakan al-istifadah min kulli ahadin. Ambillah faedah ilmu dari siapapun orangnya, dan tidak boleh merasa cukup dari kebaikan yang sudah dia ketahui. Karena para jemaah, kalau ini kemudian terjadi dan menimpa kita, kadang ini bisa menjadikan kita sosok-sosok yang ta'assub atau fanatik kepada seseorang. Maka di antara adab selanjutnya disebutkan di sini at-tahalli bil insaf, bersikap adil.
seorang murid, seorang santri itu harus bersikap adil. Wa tarki ta'assubi, dan tidak berta'assub, tidak fanatik. Dengan orang menimba ilmu hanya dengan Ustaz fulan saja dan tidak mau menerima dari yang lainnya, akan menyebabkan seseorang itu menjadi seseorang yang ta'assub, fanatik. Maka setiap apa yang diucapkan oleh orang lain, maka bisa jadi disalahkan. Oh, ini tidak sesuai dengan ustaz saya. Oh, ini tidak sesuai dengan guru saya. Seperti itu. Tetapi dengan dia menimba ilmu dari siapa saja, mungkin orang-orang yang dianggap mumpuni, akan terbuka wawasan dia, oh ternyata masalah ini itu masalah yang terbuka. Ulama fulan mengatakan ini, ulama fulan mengatakan itu. Tapi dengan syarat tadi, ketika dia sudah dapat memastikan tidak akan tergoyahkan dan tidak akan masuk pada sekte sesat, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian yang terakhir di antara sekian poin yang sudah kita sampaikan adalah ad-du'a'u wa talabul aun. Berdoa kepada Allah dan minta pertolongan darinya. Jadi doa ini adalah senjata. Maka ilmu apapun yang kita dapatkan kalau tidak diimbangi dengan doa, khawatir tidak memberikan manfaat. Maka di antara doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan doa-doa yang lainnya, karena insyaallah dengan doa-doa kita panjatkan kepada Allah, kita akan diberikan keberkahan, kemanfaat dari apa yang kita lakukan. Para jemaah kaum muslimin sudah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan marilah kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.